Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang static root. Static root di lab yang ketiga ini kita akan pelajari tentang simple static root dengan dua router di GNS3. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mengetahui cara klasifikasi routing, kemudian mengetahui parameter static root, mengetahui cara konfigurasi static root. Alat bahan yang digunakan masih sama dengan lab 1 dengan lab 2, PC OS Windows atau Linux, GNS3 221, VMware Player 16.1.2, kemudian file ISO Makrotik 64710 dan CHR Makrotik 6483. Topologi yang akan kita bangun adalah seperti ini. Ini ada CHR router 1, CHR router 2. Kemudian IP interface-nya kita hubungkan adalah ETH1 dengan 172.16.1.0/24. Di sini ada angka 1, di sini angka 2, berarti IP di sini adalah 172.16.1.0, 1.1 di sini, 1.2 di sini. Begitu juga yang ke bawahnya. 192.168.1.1 di sini, 192.168.1.2 di sini. Di sini nanti 2. Ini 2.1 di sini seharusnya 2.1, kemudian 2.2. Oke, nanti kita coba perbaiki ya. Oke, kita jalankan GNS3-nya. Saya coba buka dulu materinya. Kita coba cek di halaman berapa itu, lab 13, berarti ini. Nanti kita akan perbaiki untuk topologi. Oke, nama labnya adalah lab 1.3 static root 2 router. Oke, kita save nama filenya. Kita akan menggunakan CHR di sini. Kita ambil 2. Kemudian kita akan menggunakan NAT atau cloud ini. Oh, tidak menggunakan ini ya. Langsung PPCS. Oke, PPCS. Oke. Kemudian kita minimize. Oke, maaf. Oke, kemudian kita hubungkan kabelnya. ETH1, kemudian ETH2, kemudian ETH2. Oke. Kemudian kita ganti namanya menjadi CHR router 1. Oke. Ini tetap, PC1 ini tetap. Kemudian yang router 2
CHR router 2, kemudian oke. Kemudian kita bisa static root, kita kasih judul dulu, konfigurasi static root 2 router. Konfigurasi static root 2 router. Oke. Kemudian kita cek editor, kemudian monotype consumer, kita kasih 40. Oke. Ini. Kemudian kita duplikat, kita kasih nama pembuat desain di sini, create by SPD. Oke, namanya kita tulis dulu ya. Kemudian IP address-nya untuk yang atas ini kita kasih 172.16.1.0/24. 172.16 ya. Kemudian yang ini kita kasih 192.168.1.0/24. Networknya yang ini kita duplikat aja, kita kasih ke sini untuk yang isi 2 2.0. Oke, ada 3 network 1.0, 2.0, 172.16, 1.0. Oke, kita cek topologi. Ini kita akan munculkan dulu interface-nya. Ini ETH1, ini ETH2. Sorry, ini ETH2. Oke. Kemudian kita running satu-satu. Kita start. Kemudian BPJS juga kita start. Oke. Kemudian kita klik konsol. Kita tungguin. Kemudian yang ini juga kita start. Satu-satu kita nyalain biar dia tidak berat. Kita start juga. Oke. Bentuknya udah hijau. Ini ETH1, ini ETH2, CHR router 1 dan router 2. Oke. Ini udah muncul. Kita kasih user admin. Kemudian passwordnya kosongkan. Klik no. Kita ganti namanya. System identity. Set name. CHR router 1. Oke. Kemudian IP address print kosong ya. Kita cek IP address-nya. IP address address 172.16.1.1/24 interface ether 1. Oke. Kemudian kita ganti interface ether 2. Satu 192.168.1.1/24 interface ether 2. Oke. IP address print. Oke, di sini kita kasih catatan dulu. Untuk yang di sini itu 1,
172.16.1.1 di sini. Kemudian di sini kita kasih 2. Berarti nanti kita kasih 172.16.1.2 di sini. Begitu juga yang ke bawah sini. Di sini kita kasih 1, 192, 168, 1.1 di sini. Kemudian di sini juga kita kasih 2. Di ujung sini. Oke. Sini juga kita duplikat. 192, 168, 2.1 di sini. Kemudian ini kita duplikat. 192, 168, 2.2 di sini. Oke. Itu untuk konfigurasinya. IP address Ether 1 sama Ether 2 udah kita create. 1.1 ini 192.168.1.1 di sini. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi PC 1. Oke. IP 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita coba ping ke gateway 192.168.1.1. Oke, berarti dia tidak sesuai nih. Untuk Ether 1 sama Ether 2. Oke, untuk di sini ada bug ini di sini. Ada bug, kita coba create di router 1. IP address set 1 interface Ether 3. Oke, kita coba ping ke 192.168.1.2. Oke, RTO juga kita ganti ke 4. Kita ping lagi. Oke, kita ganti ke 5. Kita ping lagi. Oke, replay. Jadi kalau dia menggunakan tanpa load dia itu membaca antara interface yang ada di MikroTik dengan interface yang ada di GNS3. Dia ngebaca ini adalah interface Ether 5. Berarti yang Ether 1 ini diganti menjadi 5 di GNS3. Jadi si GNS3 ini ngebaca router. Di sini kan interface-nya Ether 2 nih yang ke bawah, tapi ternyata dia ngebaca interface Ether 2, Ether 5 di sini. IP address print. Nah, 1.1. Kita coba ping dari PC 1. Itu karena masih ada bug ya. Nah, kita ping. Baru dia replay. Oke. Itu jadi cara nyobanya itu kita cobain satu-satu, tapi sebenarnya dia berurutan. 5 berarti ke 1. Kita coba yang untuk interface yang ini ya.
1, ini kan 5 nih. Ini 5, kita kasih not dulu. Interface 5, interface ETH 5. Ini di chemistry ya. Ini ke sini. Oke. Ini kita start admin. Oke. No. System identity set name CHR router 2. Oke. IP address address 172.16.1.2/24 interface ether 1. Oke, kita coba ping dulu ke 172.16.1.1. Oke, RTO berarti ETH1 di sini sama dengan ETH4 di CHR sana. ETH4. Di sini ETH5, di sini dia biasanya karena di sini 1, di sini 2. Berarti kita coba kembali ke set router 1. Router 2. Kita chat ether 1. IP address set number 0 interface ether 4. Oke, kita coba ini ether 4. Kemudian kita masuk ke CHR 2. Kita coba ping. Oke. Di sini berarti kan dia menggunakan interface ether 4 ya. 45 berarti 1 nih. 1 ke 4. Seharusnya di replay. IP address print. Ether 1 ya. Ini tadi 172.16.1.1 benar. 172.16.1.1. Oke. Kita ping tadi nggak berhasil ya. Ya. Kita edit lagi. IP address edit. Kita set aja. Set 0 interface ether 2. Kita ping lagi. Baru replay. Berarti dia ngebaca di sini ETH1 di sini, dia ngebaca ETH2. Interface ETH2. Oke. Oke, kita coba geser dulu. Interface ether 4. Ini 1. 4 tambah 5. Ini
ngebaca dia interface ether 2, sini 1, 2, sini berarti 3. Kita coba lagi. IP address address 192.168.2.1/24 interface ether 3. Oke. Bagaimana tahunya kita ini benar ether 3? Kita setting dulu yang di PC 2. IP 192.168.2.2, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, kita coba ping ke 192.168.2.1. Oke, replay kan. Jadi bugnya di GNS3 dengan bugnya di Mikrotik ini beda. Jadi di sini ETH2 dia kalau kita cek di router 2 ini IP address print. Oke, sini dia ether 3 nih. Padahal di sini bacaannya ether 2. Berarti interface GNS3 interface ETH3 yang ke bawah ya, interface ETH3 yang ke bawah sini. Ini kita kasih catatan gimana ya, kasih color warnanya merah. Oke, interface ETH2 ini kita duplikat aja, ini kita ini ETH3. Oke, ini dirubah ya, karena si apa namanya si GNS3 nya ngebaca seperti yang jadi. Sebenarnya dia berurutan, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, 4, 5. Ini kita duplikat, kemudian kita paste, ini kita hapus, ini kita kasih ETH4 ya. Ini kita duplikat, ini kita paste, ini kita hapus, interface ETH5. Oke, paham ya? Jadi ada bug di GNS3 yang versi yang terbaru itu. Jadi interface yang ada di GNS3 dia ngebacain interface Ether 4, tapi di Mikrotik dia ngebaca ETH1, ETH2 dia ngebaca ETH5. Jadi sebenarnya ini berurutan. Ini 2 sama 3. Kita cek sampai dia bisa ngeping ya. Ini 1 di sini. IP-nya. Ini IP address-nya. Network-nya sini 2. Oke. Tuh. Untuk menggunakan static root, kalau misalnya kita ping dari sini ke sini, itu belum jalan dia. Kita coba cek di sini. Sorry, di PC 1 ya. Kita ping ke 192.2.2. Nah, dia masih destination host unreachable ya. Karena dia belum kita kasih IP routingnya. Bagaimana cara ngasih IP rootnya? Kita coba cek dulu IP root print.
Di sini dia IP routingnya belum ada. Di sini yang ada baru network 172.16.1.0 dan 1.0. Jadi 2.0 belum ada. Jadi kita harus daftarkan. Bagaimana caranya supaya si router 1 ini mengenali network yang ada di sini gitu. Jadi caranya adalah kita tambahkan IP root-nya. IP root misalnya si PC1 mau mengirim paket ke PC2, berarti tujuannya ke 2.0 lewat gateway yang ini 172.16.1.2. Tujuan lewat mana gitu. Jadi IP root at destination address 192.168.2.0/24 lewat gateway 172.16.1.2, ya kan? Nah, kita enter, kita cek routingnya IP root print. Oke, di sini dia udah as. As itu artinya aktif dan static. Jadi di sini kita menggunakan static root. Kita daftarin network tujuannya kemana, lewat mana, lewat 1.2. Di sini kan tadi 172.16.1.2. Oke, kita coba ping. Ini belum berhasil nih, biarpun dia udah dikasih network seperti itu. Oke, masih RTO yang tadi network unreachable. Ini artinya RTO yang dari sini ke sini belum dikasih IP root. Itu berarti kita masuk ke router yang kedua. Router yang kedua kita cek IP rootnya dulu. IP root print berarti yang ada adalah network 1.0 sama network 2.0. 1.1 ini jadi belum mengenali, makanya kita harus daftarkan terlebih dahulu. Perintahnya apa? Tujuannya tadi sama, IP root at destination address. Destination tujuannya dari PC2 ke PC1, networknya ini. Kita daftarin networknya 192.168.1.0/24 gateway-nya ini 172.16.1.1 ini. Yang ini. Ini kan tadi IP-nya 2 nih di sini. Oke, kita pakai IP 172.16.1.1. Enter. Oke, kita cek lagi tabel IP root-nya. IP root free. Nah, di sini dia udah aktif static. Distance-nya 1. Jadi ketika kita ngeping yang dari sini 2.1 ini dari PC2 ke gateway, ini gateway, kita coba ke 1.1 1.2. Nah, dia udah replay. Kemudian kita coba dari PC1 nih. Tadi kan RTO nih. Nah, baru dia replay. Oke. Mungkin itu untuk konfigurasi kita hari ini. Ini saya akan coba save. Oke, static root. Oke. Saya akan masukkan dulu di sini. Ini saya ada sisipkan gambar. Open. Oke, kita udah edit. Oke. Jadi topologinya dia ngebaca interface ETH4 di sini udah saya kasih penjelasan di sini. Berhubung karena interface yang ada di GNS3 sama dengan MikroTik, maka kita akan ganti interface-nya. Interface GNS3 membaca Ether1, tapi pada MikroTik menggunakan Ether2. Jadi kita harus mencari interface mana dia di GNS3.
karena masih ada bug di GNS3-nya. Oke, ini asnya, kemudian kita show verifikasi. Buatlah tutorial tentang konfigurasi static routing dengan 2 router. Verifikasi pada klien dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku kalian dengan playlist GNS3. Oke. Mungkin itu materi kita untuk hari ini. Jangan lupa ini kalau udah selesai kita akan matikan dulu. Kemudian kita save. Kalau matikan secara semua bisa, tapi kalau misalnya jalankan dia agak panas nanti, jadi diharapkan untuk menyalakannya itu satu persatu. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini tentang static route dengan menggunakan 2 router. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.